Lagi capek banget. Setiap waktu yang hadir selalu aku gunakan untuk memikirkan hal-hal yang aku inginkan. Tapi sebenarnya aku gak tahu pasti apa yang aku mau. Lagi capek banget. Saat kaki ini ingin melangkahkan kakinya ke depan, tapi saat itu juga langkah kaki ini berhenti. Karena terhentikan oleh bayangan-bayangan yang hadir tentang sebuah impian yang masih terlihat suram. Lagi capek banget. Diri ini selalu menjadi saksi perdebatan antara hati dan pikiran yang gak pernah usai mengusik jalannya hidup aku. Tentang mimpi-mimpi yang belum terpecahkan. Pikiranku gak bisa berhenti memikirkan hal-hal yang ada di luar kendali diri ini. Sebenarnya, dari banyaknya mimpi yang aku punya, apa akan ada yang Allah wujudkan? Apa Allah akan mengizinkan? Dan sebenarnya, mimpi-mimpi yang sedang aku perjuangkan saat ini, apa bisa aku genggam sepenuhnya dengan kedua tanganku ini? Sampai endingnya aku mengatakan, akhirnya aku sampai di titik finish yang aku inginkan selama ini. Aku gak paham kenapa terkadang lisan aku ingin bermimpi soal A, tapi hati aku ingin bermimpi soal B. Aku bingung, apa keraguanku soal mimpi yang aku punya itu adalah hal yang wajar atau bukan? Ya, saking banyaknya impian-impianku, aku sampai gak tahu sebenarnya mimpi yang mana yang benar-benar aku harapkan untuk menjadi sebuah kenyataan yang membahagiakan. Waktu aku kecil, mungkin aku gak terlalu mendalami kekecewaan yang dirasa setiap ada sesuatu yang gak sesuai sama apa yang aku harapkan. Waktu aku kecil, mungkin aku bisa stay calm and stay happy kalau misalkan aku bertemu dengan kegagalan apapun. Dan sekarang, kenapa rasanya beda? Sekarang, rasanya kecewa berat dan kadang berlarut-larut sampai kadang butuh waktu yang lama untuk bertemu dengan sebuah solusi. Sekarang, aku sering mendalami rasa kecewa itu tiap kali ekspektasiku tidak sesuai dengan kenyataannya. Sekarang, aku sering merasa cemas sendirian kalau planning yang udah aku susun ternyata gagal. Atau kadang saat aku masih berjuang, di tengah-tengah kemudian gagal lagi. But, aku sadar sepenuhnya kalau ternyata dalam hidup ini tuh memang gak harus selalu terjadi seperti apa yang aku mau. Segimana aku marah, merasa kecewa, sedih berlarut-larut, itu gak akan mengubah sesuatu hal yang udah terjadi kan. Aku salah besar kalau menganggap apa yang terjadi kepada hidupku ini adalah sesuatu hal yang buruk. Karena pada kenyataannya, hal yang aku anggap buruk sekalipun, pasti tujuannya adalah baik dan pasti yang terbaik. Aku pernah menginginkan sesuatu yang besar, berharap akan diwujudkan oleh Allah dengan usaha dan doa-doaku. Dimanapun dan kapanpun, aku selalu teringat akan impianku itu. Actually, aku belum memulai untuk mengusahakan dan memperjuangkan apa yang menjadi impianku itu. Tapi sebelum itu, aku sempat berdialog dengan diri sendiri di depan cermin, tanpa ada keseriusan sama sekali. Semacam, aku bertanya-tanya sama diri sendiri, apa benar mimpiku yang satu ini akan diwujudkan oleh Allah? Apa mimpiku ini benar-benar baik untuk aku? Mau tahu gak setelah itu apa? Aku benar-benar kaget setelah itu. Karena selang sehari dari situ, Allah memperlihatkan sesuatu hal yang ada kaitannya dengan mimpiku yang satu itu.
Secara nggak langsung Allah memperlihatkan sesuatu yang membuat aku jadi mikir kalau ternyata mimpiku itu udah nggak mungkin lagi jadi mimpiku saat ini. Ya, kamu pasti ngerti maksudnya kayak gimana. Meskipun aku nggak bisa ngasih tahu apa mimpinya dan apa yang aku lihat saat itu, sampai aku memilih untuk menyerah dengan mimpiku yang satu itu, maksudnya kita sama-sama tahu dari situ kalau nggak semua apa yang menurut kita baik itu baik juga bagi Allah. Nggak semua apa yang kita mau juga Allah pasti setuju. Nggak semua apa yang kita harapin Allah kabulin. Enggak. Tapi aku lega karena sebelum aku memperjuangkannya, aku udah punya jawaban kalau mimpiku itu gak seharusnya aku perjuangin. Gak apa-apa, hati aku justru merasa lapang. Dan selain itu juga aku masih punya banyak mimpi kok. Gak cuma satu mimpi yang kupunya. Ya ternyata perjalanan ini terlalu panjang jika hanya menghabiskan waktu untuk merasa kecewa. Daripada merasa kecewa, lebih baik aku menyusun planning baru dan memperjuangkan mimpi-mimpiku yang lain. Setelah aku bisa menyadari dan menerima kenyataannya, aku bahagia. Dari situ aku jadi semakin yakin kalau di dunia ini tuh emang kadang-kadang pasti ada aja hal-hal yang gak harus aku miliki. Ada aja hal-hal yang harus aku lepas. Dan ada aja hal-hal yang harus aku lupain. Mungkin sekarang aku cuma perlu memejamkan mataku sambil baringan. Seperti biasanya aku bersiap-siap untuk tidur dan mulai menjernihkan pikiran. Kalau ratusan air mata yang aku jatuhkan pasti akan tergantikan oleh senyuman lebar yang membahagiakan. Mungkin emang iya planning A gagal. Mungkin emang iya planning B ternyata Allah tidak mengizinkan. Atau mungkin emang iya planning C ternyata bukan ditujukan kepada jalan hidup kamu. Tapi percaya aja kalau jalan menuju kebahagiaan itu gak cuma satu. Dan percaya aja kalau apa yang terjadi di kehidupan kamu sekarang itu adalah benar-benar yang terbaik buat kamu. Sekarang mungkin bisa ngelak dan ngeluh kalau ini adalah jalan hidup yang memberi kekecewaan, jalan hidup yang menyedihkan, jalan hidup yang buruk. It's okay dengan semua perasaan itu dan dengan semua keluh kesah kamu. Yang penting kamu tahu cara kembali dengan berperasaan normal tanpa ada keluh kesah lagi ke depannya. Buat hati kamu lega dulu sekarang, sampai hati kamu benar-benar pulih dan bisa menerima apapun yang terjadi dengan perasaan yang bahagia. Sekarang, satu-satunya pilihan yang bisa kita ambil adalah berdamai dengan takdir yang sudah Allah tetapkan. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya ya. Good night. Bye.